Ridwan Kamil terlihat di kediaman Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat sore. Keduanya terlihat berbincang santai empat mata. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku, Presiden RI ke-7 itu banyak memberikan masukan soal tata kota dan pengembangan Jakarta ke depan. Tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Ada permintaan untuk pada Pak Jokowi untuk mengkampanyekan juga? Belum sampai ke sana, kita masih ngobrol hal-hal. Untuk harapan gimana? Ya harapan tentu ada ya, tapi saya mengikuti aja gimana baiknya beliau. Pertemuan Ridwan Kamil di kediaman Jokowi Jumat siang memunculkan pertanyaan perihal kesediaan Jokowi untuk turun gunung membantu Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Namun Jokowi belum menentukan pilihan ketika diminta kesediaan turun gunung di Pilgub Jakarta atau pilkada lainnya. Iya, nanti dalam proses untuk diputuskan. Termasuk mungkin Pak Lutfi di Jateng, Pak RK di Jakarta. Ya, bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, melihat terjadinya pertemuan empat mata antara calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dengan mantan Presiden Joko Widodo yang telah lengser dari jabatannya, mengingatkan banyak pihak, khususnya tentunya di Jakarta, bahwa ternyata mantan Presiden Jokowi masih saja ingin cawe-cawe, dan cawe-cawenya masih saja diperlukan oleh orang-orang yang ingin berkuasa, yang didukung oleh Jokowi. Sahabat BN, sekarang terdengar sayut-sayut bisik-bisik di kalangan warga Jakarta. Kalau begini yang terjadi, maka tidak ada pilihan lain. Para pendukung Anies Baswedan yang menjadi pemilih di Jakarta harus berjibaku, bertekad memenangkan pasangan Pramono Rano Karno jika tidak ingin rezim warisan Jokowi berkuasa di Jakarta 5 tahun ke depan. Kelihatannya rakyat Jakarta kembali tersentak melihat yang terjadi kemarin ini, yakni pertemuan antara Ridwan Kamil yang sengaja benar datang menemui Jokowi ke Solo, ke rumahnya. Terdengar sekarang ini selentingan dalam bisik-bisik sebagai rakyat Jakarta mengatakan bahwa Ridwan Kamil ini tidak pede maju di Jakarta kalau tidak ada support dari Jokowi. Sehingga dia perlu datang ke Solo, bertemu empat mata dengan Jokowi. Dalam pertemuan empat mata ini tentu sulit dibaca apa yang disampaikan oleh Jokowi kepada Ridwan Kamil. Apakah yang disampaikan oleh Jokowi ke Ridwan Kamil trik-trik memenangkan Pilkada Jakarta sesuai dengan pengalamannya memenangkan Pilpres kemarin, atau bagaimana? Tentu tidak bisa rakyat percaya begitu saja bahwa yang disampaikan oleh Jokowi ketika bertemu dengan Ridwan Kamil seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Kamil kepada publik seusai bertemu dengan Jokowi itu. Rakyat tentu tidak percaya begitu saja. Bisa jadi yang disampaikan oleh Jokowi, bagaimana trik memenangkan Pilkada Jakarta, apakah memerlukan sirekap atau bagaimana? Tentu bisa jadi begitu jadinya tafsiran atau analisa dari publik. Dengan demikian sahabat BN, tampaknya warga Jakarta khususnya yang berada di barisan pengikut Anies Baswedan
Atau walaupun mereka tidak pengikut Anies Baswedan, tetapi mereka tidak pengikut Jokowi yang selama ini masih ragu untuk memilih, masih memutuskan untuk ceblas semua. Melihat kondisi ini, kalau memang tidak suka pengikut Anies dengan pupu papa, harusnya seperti dikemukakan dalam bisik-bisik sebagai warga Jakarta, memang tak ada jalan lain. Pengikut Anies harus bertekad memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Termasuk agaknya kader-kader PKS yang kecewa karena PKS meninggalkan Anies Baswedan, sehingga Anies tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies ya, kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3. Sebab kalau memenangkan Ridwan Kamil Suswono, tentu sama dengan jadinya memenangkan warisan kepemimpinan Jokowi. Bagaimana kalau tetap berpegang kepada gerakan coblos semua dalam kondisi hitung-hitungan suara seperti sekarang? Jika dilakukan gerakan coblos semua, sama artinya gerakan ini dengan memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Sama saja dengan itu jika dilihat dengan hitung-hitungan suara saat ini pada Pilkada Jakarta. Itu bisik-bisik rakyat di Jakarta. Oh, di sana kan ada Suswono dari PKS. Melihat kepada apa yang terjadi dalam koalisi Indonesia Maju saat ini, setelah terbentuk kabinet Prabowo Gibran, maka sama sekali rakyat melihat sekarang ini tidak bisa diandalkan peran Suswono yang hanya sebagai wakil gubernur Jakarta, hanya sebagai ban serap. Tidak akan bisa nanti diharapkan Suswono berperan banyak untuk mempengaruhi kepemimpinan Ridwan Kamil. Sebab Ridwan Kamil nanti akan dipengaruhi oleh lingkaran koalisi Indonesia Maju yang partainya sangat banyak, yang partainya besar-besar, dan hanya satu saja PKS di sana. Bagaimana nanti dia akan berperan? Dan fakta telah membuktikan di dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran, BKS tak lebih dari hanya satu orang saja utusannya kalau kita tidak keliru. Yang satu itu bukan pula kader utama PKS, tetapi dia dari akademisi, dari perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa PKS memang tidak bisa berkutik di dalam koalisi Indonesia Maju sekarang ini. Sungguh jauh sekali kelihatannya tertinggalnya PKS di kabinet merah putih ini dari PSI yang sama sekali tidak ada satu orang pun kadernya di Senayan atau di DPR RI. Kader PSI jauh lebih banyak di kabinet Prabowo Gibran ini dibandingkan dengan kader PKS yang hanya satu orang utusannya, itu pun dari akademisi. Maka dari itu sekarang ini kita mendengar bisik-bisik di Jakarta bahwa tidak ada jalan lain, harus dimenangkan Pramono Anung Rano Karno. Kalau tidak ingin
rezim warisan Jokowi yang berkuasa di Jakarta 5 tahun ke depan. Kita mendengar malah selentingan rakyat mengatakan bukan rezim Jokowi, tetapi ada malah yang menyebutnya rezim Fufu Papa atau rezim Mulyono. Ridwan Kamil kan akan bisa nanti dia berkuasa dengan dirinya sendiri. Sama sekali tidak mungkin menurut analisa sebagian rakyat di Jakarta. Kenapa tidak mungkin? Ridwan Kamil untuk menolak pindah ke Jakarta saja karena dia sangat diharapkan oleh rakyat Jawa Barat dulu. Tidak sanggup dia menolak, tidak sanggup. Apalagi nanti kalau akan menolak keinginan koalisi Indonesia Maju di dalam memimpin Jakarta. Sahabat BN, dengan ini jelas sekali kelihatannya bahwa rakyat Jakarta, pengikut Anies Baswedan, maupun rakyat Jakarta yang mungkin tidak pengikut Anies Baswedan, tetapi tidak setuju dengan Fufu Papa, tidak setuju dengan rezim Mulyono, dan atau tidak setuju dengan rezim Jokowi selama ini, harusnya memang tidak memilih Ridwan Kamil Suswono, pasangan nomor urut 1 yang berada dalam lingkaran koalisi Indonesia Maju. Buktinya sangat terang benderang. Buktinya ketika baru saja kemarin ini Ridwan Kamil sengaja benar datang ke rumah, ke kediaman Jokowi. Dan itu pun diliput oleh media. Untuk apa media meliputnya? Supaya diketahui oleh publik bahwa Ridwan Kamil ini mendapat support, mendapat dukungan, dan sampai nanti memimpin dia tentu akan berada di dalam lingkaran Jokowi. Jadi agar rakyat tahu di Jakarta bahwa dia memang adalah di bawah kendali Jokowi. Kalau nanti memimpin Jakarta, maka dia perlihatkan kepada Jakarta melalui media yang meliput pertemuan 4 matanya dengan Jokowi. Kalau rakyat belum juga paham dengan ini, tentu kita perlu bertanya kepada rumput yang bergoyang lagi. Jadi selama ini sebelum ada pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi ini, rakyat masih menganggap bahwa setelah lengser Jokowi ini selaku presiden kepala negara, dia akan menjadi guru bangsa, dia akan berada di atas semua kepentingan politik yang ada di negeri ini. Dia tidak akan mau cawe-cawe lagi, dia tidak akan mau berpihak lagi kepada kepentingan politik manapun. Tetapi setelah melihat pertemuan ini, rakyat jadi bertanya bahwa Pak Jokowi kelihatannya masih ingin cawe-cawe di dalam politik Indonesia, termasuk politik di daerah. Sebenarnya selama ini rakyat sudah paham, terutama pengikut Anies Baswedan sudah paham arah yang harus mereka turuti di dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Jakarta ini. Pertama, ketika Anies Baswedan bertemu dengan Pramono Anung Rano Karno di saat jalan pagi atau saat Car Free Day di Jakarta. Pagi sebenarnya. Aku dari jam 6 jadi dengan Pak Anies kita pakai ada Pak Anies. Tadi kita katanya di Sumberanai. Terus dari yang mau ayam. Ngobrol masih ngobrol. Pertemuan itu tentu tidak mungkin secara tiba-tiba. Tidak mungkin.
Dan bisa jadi pertemuan ini ingin memperlihatkan kepada publik bahwa jika akan memilih salah satu pasangan, pilihlah pasangan ini. Sama dengan pasangan lain, Anies tidak pernah bertemu seperti pertemuannya dengan Pramono dan Rano. Kalau ada yang mengkhawatirkan nanti akan berkuasa di Jakarta ini PDIP, kita melihat sosok seorang Pramono Anung jika digabungkan dengan sosok seorang Rano Karno. Rano Karno ini seorang budayawan. Rano Karno ini seorang seniman yang idealismenya tidak akan bisa dipreteli dengan kekuatan apapun oleh siapapun. Rano Karno ini tipe orang nanti dia akan mau mundurkan diri daripada menjual idealismenya. Apalagi dengan fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini, rakyat tentu semakin berkeyakinan bahwa tidak jadinya Anies maju bersama PDIP di Jakarta pada Pilkada 2024 ini sangat mungkin bukan karena keinginan PDIP, tetapi ada kekuatan lain di luar kekuatan PDIP yang membuat Anies gagal maju dari PDIP. Dengan demikian sahabat BN, kita yakin Pramono Anung, Rano Karno yang diusung oleh PDIP, di mana kita tahu PDIP sangat terluka oleh Jokowi. Kita yakin kepemimpinan Pramono Anung Rano Karno akan jauh berbeda dengan kepemimpinan Ridwan Kamil Suswono dalam bersikap kepada Jokowi ketika nanti mereka berdua memimpin Jakarta. Sahabat BN, kita lihat ke depan apa yang bakal terjadi dari Pilkada Jakarta. Namun sekali lagi, kejadian pertemuan empat mata antara Jokowi dan Ridwan Kamil ini benar-benar memantik ingatan warga Jakarta terhadap apa yang bakal terjadi nanti jika Jakarta dipimpin oleh Ridwan Kamil Suswono atau dipimpin oleh Pramono Rano Karno atau Darmakun. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.